Marilah kita mempersiapkan batin kita untuk mendengarkan renungan malam yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Damawudo. Kepada Yang Mulia Biku Damawudo kami persilahkan. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum Bante memulai, mungkin Bante mau sapa dulu teman Bante dari India. Namaskan Achan Indasara. Beliau tinggal di Wihara Wadhai Nalanda yang sedang kuliah di Nalanda, India, ya. Jadi beliau dari Myanmar dan beliau sangat baik sama kita ya. Kalau kita ke India, beliau selalu menemani kita di Wadhai Nalanda. Nah, jadi kita lanjutkan untuk hari ini kita akan membahas mengenai sucarita ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai ducarita atau hal-hal yang membuat orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini akan menderita. Dan pada hari ini mengenai sucarita atau siapapun yang melakukan kebajikan-kebajikan ini maka dia akan berbahagia. Nah, sucarita terbagi menjadi 3 jenis bercara berbuat baik. Ya, cara yang pertama adalah kaya sucarita, ya, atau kelakuan baik, perbuatan baik melalui badan jasmani. Ya, jadi badan jasmani ketika Bapak Ibu berbuat baik, apa yang bisa Bapak Ibu melakukan secara jasmani? Ya, secara jasmani yang Anda bisa lakukan dengan berbuat baik. Yang pertama adalah menahan diri dari tidak membunuh makhluk hidup. Ya, jadi menahan diri dari tidak membunuh makhluk hidup. Ya, kemarin hari Minggu Bante sudah membahas mengenai neraka. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sudah lihat bagaimana yang melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, coba dikasih kuis ya, yang bisa jawab dikasih giveaway. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kalau masuk neraka mana ya? Kalau yang suka membunuh. Ya, jadi orang yang suka membunuh akan masuk ke dalam salah satu neraka panas. Ya, membunuh apapun sampai kehilangan nyawa. Apakah itu manusia maupun hewan. Jadi siapapun yang suka membunuh maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hal ini membunuh secara terang-terangan. Termasuk di situ ya mancing dan seterusnya ya. Jadi siapapun yang suka melakukan perbuatan tidak bajik ini, suatu saat mereka akan meninggal dan mereka akan lahir di alam yang tidak baik. Oleh karena itu, lawan daripada perbuatan ini adalah dengan tidak membunuh. Yang kedua, kaya sucarita yang kedua adalah tidak mencuri. Ya, belum. Jadi yang kedua adalah tidak mencuri ya, dari perbuatan dulu. Yang ketiga adalah tidak atau menahan diri dari kelakuan istilahnya persinahan ya. Jadi tidak melakukan persinahan. Ya memang zaman sekarang ya banyak sekali yang mulai melakukan hal-hal yang ini. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya kita menahan diri dari persinahan, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat yang persinahan nerakanya Bante belum jelasin ya. Tetapi ya karena ini kita bahas persinahan, nerakanya itu ada satu pohon. Pohon ini ada di India. Jadi Bante lupa nama pohonnya ya. Jadi di neraka ini semuanya itu hutan ya, hutan dari satu jenis pohon. Di mana jenis pohon ini dia punya batang banyak
tajam ya, banyak tajam. Seperti kurang lebih bunga mawar ya. Cuma kalau bunga mawar kan kecil, tetapi ini pohonnya besar, mungkin segede pohon jati, segede pohon jati. Dan daunnya itu seperti mata pisau ya, tipis memang, tetapi kelihatan seperti mata pisau. Nanti kalau besok Bante dapat fotonya, Bante akan coba share kepada Bapak Ibu ya. Karena kemarin waktu Bante di India, pas lagi baca teks, saya ingat, oh pohon ini, nih depan saya nih. Jadi dikatakan di satu neraka ini, mereka banyak sekali pohon ini ya. Jadi dikatakan hutan daripada pohon ini. Dan kemudian makhluk-makhluk yang suka melanggar sila ketiga, mereka akan berasa ya. Di sana nggak panas, tetapi mereka akan berasa dikejar oleh anjing dari belakang ya. Anjingnya terbuat dari besi dan panas tentunya. Jadi karena untuk menyelamatkan diri, maka dia akan lari ke arah pohon tersebut. Karena dia akan anggap secara naluri Bapak Ibu ya, kita kalau ada masalah pasti kita akan lari dari penderitaan kita. Kita akan lari dari masalah kita. Sama halnya bawah sadar ini akan membawa kita walaupun kita sudah meninggal. Ketika kita melihat pohon itu, kita pikir pohon ini akan menyelamatkan saya daripada anjing-anjing yang tadi yang akan mengejar saya. Maka mereka lari ke atas pohon itu. Ketika mereka naik di atas pohon itu, kemudian duri, ya kan, duri yang ada di pohon itu membesar dan kemudian menusuk ya. Jadi akan menusuk orangnya. Kan pohonnya kalau naik bagaimana? Dipeluk dong, ya kan? Kayak kita naik pohon kelapa, naik ya. Nah, Anda bayangkan durinya itu menusuk kita ya, menusuk kita, dan kemudian daun-daun daripada pohon ini akan mengiris bagian-bagian daripada badan kita yang lain. Ya, jadi kalau misalnya Anda bayangkan ini adalah pohon di depan kita, kita peluk ya. Nah, di belakang-belakang kita tersayat-sayat oleh daun-daun yang begitu tajam. Dan karena kemelekatan kita di bawah pohon, kita sudah naik nih sampai di atas kan, sudah siksa naiknya. Karena kemelekatan kita di bawah pohon kebetulan ada yang panggil. Misalnya, Putra turun, main game. Nah makanya dia akan lihat ke bawah, oh ada yang panggil saya. Dan dia akan berusaha turun lagi ya. Setelah dia sampai di bawah, dia lihat ada anjing, dia naik lagi ke atas. Dan itu juga miliaran tahun ya. Jadi itu adalah contoh daripada hukuman orang-orang yang tidak bisa menahan seks yang tidak pantas atau mereka yang suka berzina, mereka akan lahir di tempat yang seperti ini. Oleh karena itulah ya masih ada waktu Bapak Ibu bisa bertobat dari sekarang ya. Soalnya kalau sudah di ICU semua pertobatan sia-sia Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah 4 cara dari kelakuan baik melalui ucapan. Yang pertama, ucapan ini kita akan bilanglah mengenai sila keempat ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, kita menahan diri daripada pembohongan. Ya, ini berkaitan dengan sila keempat. Menahan diri dari pembicaraan yang menimbulkan rasa marah dan rasa permusuhan. Ya, rasa marah dan rasa permusuhan. Jadi di sini kita menahan diri untuk tidak melakukan fitnah dan seterusnya. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu menjadi kepo.com ya, menyambung permasalahan A dan B dan Anda menjadi orang tengah. Yang A punya urusan Anda ambil kasih ke B, yang B punya urusan Anda bawa ke A. Nah inilah ya, sehingga dapat menyebabkan yaitu rasa marah dan rasa permusuhan. Berikutnya adalah menahan diri dari kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang kasar.
Dan yang keempat adalah menahan diri dari pembicaraan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak bertujuan, seperti bercanda, bergosip, dan seterusnya. Jadi 4 daripada perbuatan baik melalui ucapan. Akibat daripada melakukan 4 hal yang baik ini, maka Bapak Ibu akan berbahagia. Kalau Bapak Ibu tidak sebaliknya ya, Bapak Ibu melakukan 4 hal ini dengan sebaliknya, yaitu Anda melanggar. Dalam hal ini Anda berbohong, bergosip, ya kan, nyambung yang nggak benar. Biasanya kan kalau gosip gitu kan, dengar dari putra, oh gini gini gini, kasih tahu ke Yuda gini gini gini. Akhirnya berantem. Yang berantem siapa? Si putra sama si Yuda. Kitanya mah kagak ya kan? Karena ya itu salah sambung ya, salah sambung. Jadi pada akhir daripada kehidupan, orang-orang yang suka melakukan seperti ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, mereka akan masuk ke dalam satu neraka yang namanya Mahatapana ya. Awici, di atas Awici. Ya, Awici paling bawah, ini di atas Awici ya. Dan kemarin Bante sudah bilang, lidahnya ditarik beberapa yojana. Ya, Bante beberapa yojana, nggak disebutkan detailnya berapa. Tetapi Bapak Ibu, 1 yojana kurang lebih 16 km. 16 km kurang lebih dari Cetia Panyasika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Bante rasa ya. Jadi Anda bayangkan, Anda dikasih tidur di tanah, kemudian kaki, tangan, semua ditusuk pakai trisula, dan tentunya tanahnya itu sudah panas ya. Api di alam tingkat 1 sudah berapa ribu Celcius, kalau ini sudah di tingkat 7. Kemudian di situ ada karma baik, ya kan? Lidah kita ditarik jadiin aspal. Ya, jadi lidah kita ditarik sepanjang 1 yojana lah minimal. Berapa kilo? 16 kilometer. Panjang ya? Jadi panjang ya, karena kan suka nyambungin kan. Ada masalah di A, dilapor ke sini, kasih tahu ke B, dan seterusnya. Jadi panjang, dipanjangin biar sekalian puas gitu kan. Di ujung daripada lidah kita, kemudian ada traktor. Ya, Bapak Ibu pernah lihat bajak sawah bagaimana? Nah, bajak sawah itu kemudian ya datang dari jauh, pelan-pelan membajak lidah kita ya. Bagi orang-orang yang suka berbuat jahat melalui perbuatan, melalui ucapan di sini ya. Kemudian ditarik, dibajak. Bante rasa kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Hanamasa ya, biasa ada daging yang tipis, Anda bayangkan itu lidah kita. Kemudian di bawah itu belanga bakarnya, kemudian Anda dibolak-balik itu lidah. Itu kira-kira bagaimana ya? Kurang lebih seperti itu perasaannya ya. Jadi sangat-sangat menderita akibat orang yang suka berbicara yang tidak benar. Ya, jadi kalau kita melakukan hal yang tidak benar, tentunya kita akan menderita. Tetapi di sini Buddha kasih tahu kepada kita bahwa inilah penderitaan, tetapi ini juga kebahagiaan. Nah, makanya Bapak Ibu mau lakukan yang mana, ya kembali kepada diri kita masing-masing ya. Bante cuma kasih tahu secara teori. Oke, dan yang keempat, yang ketiga, yang terakhir adalah mano sucarita atau kelakuan baik daripada pikiran. Kelakuan baik daripada pikiran, pikiran kita biasanya terdiri dari 3 bagian ya. Aloba, abhyapada, dan samaditi. Yang pertama, aloba. Kita tidak serakah, tidak sirik terhadap harta orang lain. Kita lihat teman kita beli handphone baru. Aduh, kok dia bisa ya lagi pandemi beli HP baru. Kita lihat teman kita lagi pergi makan enak. Aduh, kok dia enak ya pergi makan, saya enggak, makan di rumah doang. Nah, jadi aloba di sini berarti kita mengurangi ya, mengurangi keinginan untuk memiliki atau
menjadi seseorang yang serakah. Ya, di sini kita melihat aloba. Terus yang kedua, Bapak Ibu, abhyapada. Abhyapada ini untuk tidak menyakiti orang lain, ya kan? Kadang-kadang perbuatan kita itu terakhir, tetapi yang pertama kali adalah pikiran kita. Ya, sebelum kita misalnya contoh, sebelum Bante pukul si putra, sebelum pukul si putra, apa dulu yang keluar? Pikiran dulu kan? Mau pukul apanya nih? Itu contoh ya, nanti mamanya marah, mamanya nonton. Nah, jadi sebelumnya mau diapain? Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pikiran kita sudah sampai sebenarnya ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu biasanya pikiran kita sudah sampai duluan, sehingga abhyapada di sini adalah kita berusaha mengurangi pikiran-pikiran yang tidak menyakiti orang lain, ya, atau pikiran-pikiran yang tidak membenci. Nah, yang berikutnya adalah samaditi, yang perlu kita kembangkan atau pengertian benar sesuai dengan dhamma. Jadi inilah 3 dari tubuh, ucapan, dan pikiran yang bisa membawa Bapak Ibu menuju alam yang lebih baik, yang lebih bahagia, dan menjadi orang yang damai, harmonis, bahkan bisa mencapai kesucian ya. Ini 3 ini Bante bagikan kepada Bapak Ibu seperti bagikan satu kunci ya. Jadi yang tadi 3 ini adalah kunci, key of happiness, ya kan? Key of happiness, kunci kebahagiaan. Untuk buka apa? Buka pintu pikiran, buka pintu ucapan, buka pintu perbuatan. Ya, jadi Bapak Ibu, key of happiness ini harus dibawa setiap hari, ya. Jangan Anda bilang, aduh Bante, key of happiness ini kan mahal, sayang, barang antik, jadi simpan di brankas. Jadi kalau keluar rumah nggak pakai key of happiness. Pada akhirnya apa? Ngomongnya asal, pikirannya ngasal, perbuatannya ngasal ya. Jadi key of happiness Bapak Ibu harus bawa setiap saat. Jangan simpan di rumah. Jangan simpan di YouTube Panyasika atau di Facebook Panyasika, tetapi harus bawa setiap hari. Sehingga ini yang bisa membuat Anda bahagia. Ya, mungkin Bante rasa malam ini 3 poin yang Bante akan bahas. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan Anda mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk saat ini, tadi Yuda sudah cek bahwa account kami di YouTube sedang down untuk masalah server, sehingga tidak bisa diakses. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar dan nanti akan dibacakan dan Bante usahakan untuk jawab ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar mengenai perbuatan, pikiran, ucapan. Apakah baik yang baik maupun baik yang buruk. Jadi ada 2. Nah, kenapa bisa ada perbuatan yang baik? Kenapa bisa ada perbuatan yang buruk? Perbuatan yang buruk karena didasari oleh loba, dosa, dan moha ya. Loba, dosa, dan moha ini menyebabkan kita terperangkap di dalam akar, yaitu keburukan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau kita bilang badan kita atau batin kita ada loba, dosa, moha, tetapi yang Bapak Ibu harus yakin bahwa di dalam batin Anda juga memiliki benih kebudaan. Benih kebudaan sendiri adalah bebas dari loba, dosa, dan moha. Sebenarnya itu adalah pilihan. Kita mau kembangin yang mana? Yang loba atau yang
aloba ya, keserakahan atau tidak keserakahan, dosa kebencian atau adosa tidak kebencian, moha kebodohan batin atau amoha ketidak bodohan batin. Jadi ini adalah pilihan ya, pilihan dari kita. Kalau Bapak Ibu sudah memahami, Bapak Ibu dapat berusaha ya, berusaha untuk mengubah. Jadi ajaran Buddha hanya mengubah loba dosa moha diubah menjadi aloba, amoha, dan adosa. Gampang kan? Cuma susah ya. Susah karena kebanyakan alasan. Aduh Bante, nanti kalau atas sila mau makan apa? Ya belum ambil sila sudah banyak alasan ya. Nah jadi kita simpulkan tubuh, ucapan, dan pikiran ini kalau Bapak Ibu benar-benar merenungkan, kalau saya menjalankan sila misalnya 1 hari, apakah 3 yang tadi, tubuh, ucapan, dan pikiran Anda bisa jadi bagus atau tidak ya? Kalau kita menjalankan sila dengan baik, apakah kita menuju hidup kita ke arah sucarita atau hal-hal yang bajik? Perbuatan saya jadi baik, ucapan saya jadi baik, pikiran saya juga jadi baik. Oleh karena itulah, ya mudah-mudahan setelah Bante menutup tahun ini dengan neraka, mudah-mudahan Bapak Ibu sadar, bertobat, sehingga 2021 lebih rajin menjalankan sila ya. Bante sudah cukup senang. Nah, tahun-tahun ini ya Anda sudah mulai banyak yang menjalankan sila, dan Bante juga harapkan ya tahun depan lebih banyak yang, kalau kita bilang jangan bertobat lah ya, tetapi lebih banyak yang sadar, yang benih kebudaannya muncul sehingga berani untuk mengubah kebiasaan yang jelek menjadi yang lebih baik. Selamat malam Bante. Ada pertanyaan dari Ibu Hani Yuwono. Namo Buddhaya Bante. Apa artinya merealisasi nibbana? Mohon dijawab Bante. Ya, jadi kalau merealisasi nibbana berarti merealisasi nibbana berarti mencapai kesucian ya. Jadi kata lain daripada merealisasi nibbana berarti sudah mencapai kesucian. Kalau sudah mencapai kesucian, ya pilihannya bisa 2. Bisa menjadi Buddha atau sama-sama Buddha, atau juga bisa menjadi arahat. Ya, jadi pilihannya 2 ketika mencapai kesucian. Ya, terima kasih. Tadi ada jawaban mengenai neraka Sanghata ya. Tadi jawabannya benar. Nanti tolong kirimkan alamat, nanti hadiahnya Bante akan kirimkan. Terima kasih. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, ya silahkan. Oke, ada pertanyaan, silahkan Yuda. Ini pertanyaan dari Seni Salek yang dia bertanya, Bante, apa boleh menjalankan atasila 1/2 hari? Terima kasih. Ya, kalau mau menjalankan atasila 1/2 hari, apakah boleh? Ya, kalau Bante dari kacamata Bante pribadi, sah-sah aja ya, boleh-boleh aja. Daripada tidak sama sekali ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita masih mau belajar, boleh ya. Maksudnya Bante nanti nggak tahan bagaimana atau apa, nanti saya mesti ketemu teman kantor atau entertain orang dan seterusnya, itu bagaimana, ya nggak apa-apa. Jadi bagi Bapak Ibu yang ya karena kondisi kita di Indonesia, kita tidak libur di hari Uposatha, sehingga menyebabkan kita masih beraktivitas secara normal. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu merasa perlu untuk dilakukan 1/2 hari, kalau Bante pribadi, Bante kasih izin ya, kalau Bante pribadi. Karena memang kondisinya belum pas. Ya, seperti kalau kita kasih contoh ketika Lebaran ya. Banyak anak-anak kecil
yang mereka juga puasa setengah hari karena mereka berusaha. Jadi nggak apa-apa, yang penting mau mencoba, mau berusaha. Dan tips bagi Bapak Ibu yang mungkin melakukan atasila, jangan banyak kekhawatiran ya. Jadi jangan banyak kekhawatiran, bisa nggak ya, susah nggak ya, aduh nanti gimana ya, nanti bagaimana ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya dijalanin ya, dijalanin. Jadi ketika Bapak Ibu jalanin, maka hasilnya juga lebih apa ya, lebih nyaman, nggak worry, nggak khawatir ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjalankan setengah hari, ya diperbolehkan ya, mumpung lagi pandemi. Ya, jadi kalau misalnya, karena sekarang untuk Uposatha, Bante kemarin lihat, rata-rata jatuh di hari Senin dan Selasa ya, untuk sampai akhir Desember. Ya, jadi ketika Bapak Ibu kerja, mungkin susah, ya Bapak Ibu bisa apa, ya bisa jeda lah istilahnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau latihan, setahu Bante ada bikin latihan di Wihara Siddhartha. Ya, nanti informasinya Bante akan coba cari. Tetapi setahu saya di Wihara Siddhartha tanggal 24 sampai 27. Ya, itu ada bikin Atasilani atau Brahmacari ya. Jadi selama 4 hari, nah itu tinggal di wihara. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikutan, bisa daftar ke, mungkin cari kontak dari Wihara Siddhartha ya, di Facebook itu ada, Bapak Ibu bisa daftar ke sana. Kurang lebih maksimal hanya untuk 20 orang ya. Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Layawati yang Hua. Malam Bante, jika kita tidur tiba-tiba seperti kaget, kayak mimpi, tapi lagi tidur terus kaget terbangun. Karena di pikiran sebelum tidur ingat, mendiang kakak ipar, gimana cara hilanginnya? Makasih Bante. Ya, kalau misalnya cara kita menghilangin ketakutan ya, mungkin ketakutan daripada ketakutan daripada mungkin ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, mungkin kalau dari tips dari Bante adalah bisa baca parita sebelum tidur ya. Jadi bisa baca parita sebelum tidur, atau kalau misalnya baca paritanya istilahnya nggak mempan, Bante juga pernah cerita kalau nggak salah ya, ketika Bante di Thailand ya, waktu itu Bante juga takut. Jadi sesama orang takut harus saling memaklumi ya. Jadi waktu itu Bante juga takut, karena itu di tengah-tengah hutan Bapak Ibu ya, di tengah-tengah hutan, di bawah danau, di samping sini hutan karet di belakang. Di depan itu tanah kosong, di sebelah kiri Bante itu stupa yang isi abu orang mati. Jadi di sebelah kanan danau. Aduh, malam-malam di atas genteng itu bunyi kan. Itu juga takut. Baca parita juga tetap nggak bisa tidur. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama Bante bilang kemarin adalah cari tahu sebab daripada ketakutan kita. Kemarin karena Bante sangat peka di telinga, Bante dengar ada yang jalan di atas genteng. Jadi Bante keluar dari kamar jam 9 malam di tengah hutan ya, keluar dari kamar bawa senter kecil lagi. Karena Bante bawa dari Jakarta senter besar, Acan bilang jangan boros baterai. Jadi pakai senter yang kecil yang bisa paling 3 meter gitu kan. Jadi bawa senter itu keluar. Senter di atas, lihat nggak ada apa-apa kan. Akhirnya balik, sudah pikir, udah tenang kan hatinya kan. Oh sudah nggak ada apa-apa, udah pulang tidurlah. Nah jadi seperti ini bisa. Kalau misalnya kita masih terngiang karena kedekatan daripada kita, Bapak Ibu bisa menggunakan pikiran yang positif bahwa dia adalah kakak ipar saya yang baik. Ya, di masa hidup sudah melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kalau dia datang pun sama kita, ya kita nggak masalah, ya kan?
Karena semasa hidup juga kita baik-baik saja. Ya, lain cerita kalau kita memang jahat sama dia. Nah, itu masalah. Tetapi kalau selama hidup kita baik-baik saja, misalnya kasih dia makanan atau dan seterusnya, jadi ini nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kita semasa hidup kita ngomelin dia dan seterusnya, kemudian dia jalan dan ini menimbulkan rasa menyesal bagi kita sekarang, nah bisa juga kita menggunakan em, meditasi cinta kasih sebelum Anda tidur, ya. Semoga saya berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Pakai ini dua. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rosariwati Pangestu. Hukuman apa yang diterima bila orang bersumpah bohong di atas buku Parita Suci? Mohon penjelasannya, Bante. Jadi kalau misalnya memang beberapa case, biasanya kita dalam pengambilan sumpah, apakah sumpah jabatan di dalam organisasi maupun di dalam profesi seperti dokter, PNS dan seterusnya, biasanya ada melakukan pengambilan melalui ya pakai parita gitu ya. Nah, kalau dia bohong, apa yang akan terjadi? Kalau dia bohong melakukan tugasnya dengan tidak baik, maka yang pertama tentunya dia akan mendapatkan sanksi daripada instansinya ya. Karena dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dia bohong. Yang kedua, selain mendapatkan sanksi, mungkin dia juga bisa dapat OTT daripada KPK ya. Karena dia melakukan hal yang tidak baik misalnya. Yang ketiga, kalau bohongnya nggak ketahuan tuh bagaimana Bante? Ya, kalau bohongnya nggak ketahuan, biarlah dia sendiri yang tahu ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua orang bisa tidak tahu, tetapi kita sendiri tahu. Ya, kita sendiri tahu. Jadi semua yang kita lakukan kita sendiri tahu, dan kalau kita sudah tahu kita membohongi diri sendiri, maka kita membuat karma buruk yang sangat-sangat tidak bajik. Kenapa? Karena Buddha bilang bagi orang yang suka membohong, maka tidak ada perbuatan buruk yang tidak dilakukannya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, siapapun yang suka berbohong, maka tidak ada perbuatan buruk yang tidak akan dilakukannya ya. Jadi orang yang suka berbohong pasti dia bisa melakukan semua jenis kejahatan. Sehingga kenapa orang yang berbohong tadi dikasih ke neraka yang ketujuh? Anda bayangkan neraka 1 sampai neraka 1 Sanghata itu neraka 3 bagi orang yang membunuh. Ya kan? Orang yang membunuh baru ke neraka ketiga. Neraka keempat, kelima baru orang yang mabok. Nah, kenapa berbohong di nomor 7? Anda bayangkan sendiri. Karena ya tadi, tidak ada perbuatan buruk yang tidak akan dilakukan kalau seseorang suka bohong. Ya, jadi kenapa dimasukin ke nerakanya paling dalam ya? Oke, ya mungkin ini. Jadi apapun yang, apakah kita disumpah, kagak disumpah, ya pokoknya berbohong sama aja ya. Sumpah cuma formalitas, tetapi hati yang menentukan ya. Oke, silakan yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sesiang, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Jika seseorang sudah telanjur melanggar sila ketiga, tapi kemudian dia menyadarinya dan tidak mengulanginya, apakah orang tersebut pasti masuk neraka? Apa bedanya orang yang tidak menyadari kesalahannya dan terus melanggar dibandingkan dengan orang yang sadar lalu berusaha melakukan berbagai kebajikan? Apakah dia ada dampaknya? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Jadi kalau misalnya melakukan pelanggaran sila, kemudian dia sadar, apakah ada maksudnya apakah ada dispensasi begitu ya, atau diskon? Ya, diskonnya ada Bapak Ibu ya. Jadi diskonnya itu adalah
lama dari masa penderitaan itu singkat. Itu sudah pasti ya. Jadi lama daripada masa penderitaannya lebih singkat. Misalnya kalau di neraka yang pertama harus 1 miliar tahun contoh. Nah mungkin karena dia melanggarnya sedikit ya paling ya 1 tahun lah, ya kan? Habis itu keluar lagi. Nah itu. Jadi hanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebagai contoh adalah satu cerita terkait juga mengenai Atasila ya. Mengenai Atasila. Jadi ada satu orang, dia itu suka membunuh ayam karena jualan ayam ya. Jadi dia jualan ayam di pasar, dia suka membunuh ya kan. Jadi ya namanya ayam kan di kampung. Di zaman India waktu itu kan nggak ada kulkas, nggak ada apa, jadi mesti yang fresh. Jadi ayam dipotong, dijual seperti itu ya. Tetapi setelah dia memotong ayam, dia punya penyesalan. Ya, dia punya penyesalan dan yang dia lakukan adalah dia pergi ke wihara, tempat suci, dia membaca doa, dia berbuat baik, dia menjalankan sila. Ya, walaupun silanya yang pertama tetap gagal, tetapi dia berusaha menjalankan sila yang lainnya. Nah, jadi dikasih contoh, misalnya begini. Orang itu pergi ke pasar dari jam 3 subuh sampai jam 10 pagi. Biasanya ke pasar jam segitu kan. Jam 3 sampai jam 10. Kemudian dari jam 10 dia ke wihara berbuat baik terus sampai malam. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Selama setiap hari, selama jam 3 sampai jam 10, dia itu lahir di alam yang tidak baik. Ya, let's say neraka. Setelah jam 10, lahir di alam surga. Sampai ya akhir dari perbuatan baik jam berapa? Kemudian besok pagi jam 3 subuh balik lagi ya. Nah, jadi balik terus seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya seperti ini, worth it nggak kita jalanin Atasila 1 hari atau mau setengah hari? Ya, oh mau setengah hari Bante, oke, setengah hari baik, nanti habis itu jelek. Atau mau 1 hari full, ya kan, lahir di surga terus. Nah itu, jadi ini adalah pilihan ya. Tetapi ada satu cerita yang seperti ini di dalam kitab komentar. Jadi ini dilihat oleh biku-biku yang sudah dianggap suci. Jadi kita nggak tahu, Bante nggak tahu valid apa enggaknya. Tetapi ini ada satu cerita yang seperti itu ya. Jadi mungkin bagi mereka yang bertobat, ya mereka hanya melakukan sedikit, mereka juga memiliki sedikit masa hukuman. Seperti Bapak Ibu kalau pernah dengar cerita mengenai Ratu Malika ya. Ratu Malika istri daripada Raja Pasenadi Kosala. Raja dari Srawasti atau Sawati. Nah, dia memiliki kecenderungan kalau nggak salah memiliki kelainan nafsu seks ya. Kelainan dari nafsu seks. Jadi maaf ya kalau ada anak-anak kecil yang nonton. Jadi satu saat raja pergok dia, ya kan? Dia lagi sama hewan di dalam kamar mandi, sedang bikin PR. Nah kemudian raja begitu lihat ya kecewa dong. Aduh, kamu selaku ratu yang begitu cantik melakukan hal yang tidak terpuji seperti ini. Kemudian karena ratu nggak mau rugi ya, nggak mau gangguan ya, nggak mau kalah dia. Dia bilang, raja salah lihat karena ini cermin rusak. Coba raja yang masuk sekarang di kamar mandi. Nah, jadi raja tuh masuk di kamar mandi, dia teriakin, tuh kan raja lagi itu sama kambing misalnya. Tetapi yang dia bilang itu nggak benar, dia bohong. Karena kenapa? Untuk menutupi rasa malu dia yang dia lakukan sebenarnya. Nah, ketika Ratu Malika ini meninggal, karena dia menyimpan rasa bohong ini,
pada akhirnya dia jatuh di alam neraka. Oke, dia jatuh di alam neraka, dan waktu itu Raja Pasenadi Kosala, mereka yang sering melayani Buddha dan Arahat secara langsung di Srawasti. Raja Pasenadi Kosala bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, di mana istri saya yang cantik ini dilahirkan? Tahu nggak jawaban Sang Buddha di mana? 7 hari pertama, waktu perayaan 7 hari, Sang Buddha sudah lihat ada di neraka, tapi Sang Buddha nggak ngomong. Sang Buddha diam, senyum, meditasi. Ya, nggak ngomong. Kemudian hari ke-49 kalau nggak salah ya, hari ke-49, kemudian si raja kembali mengadakan upacara berkabung, dan di situ Sang Buddha bilang, oh sudah lahir di alam surga. Bukan, hari pertama meninggal di neraka, perayaan hari ke-7 lahir di alam surga. Jadi hari pertama ketika meninggal ditanya, di mana istri saya? Buddha diam. Hari ke-7 perayaan, nah Buddha ngomong bahwa ini sudah lahir di alam surga. Sehingga Raja Bimbisara senang. Oh ternyata orang yang suka berbuat baik dan seterusnya memperoleh pahala lahir di alam surga. Nah Bapak Ibu, kita belum memiliki kesempatan seperti Ratu Malika yang berdana kepada Buddha dan para arahat setiap hari. Oke, permasalahannya kalau kita berbuat jahat banyak hari, bagaimana? Nah ini yang kita harus koreksi, ya kan? Dari cerita ini benar-benar kita harus koreksi. Ya Bante sambil ngomong sambil merinding deh. Ya, karena takut, ya kan? Malika ketemu Buddha dan arahat setiap hari, berdana. Nah kita bagaimana, ya kan? Nah oleh karena itulah benar-benar tubuh, ucapan, dan pikiran, key of happiness mesti dibawa. Jangan lupa ya, jangan lupa. Ada upacara pengambilan sila, usahakan setiap hari. Ya, Bante ingat, saya melaksanakan sila pertama kali itu mungkin kelas 3 SMP gitu. Dan itu rutin, Bante laksanakan waktu Bante masih kecil. Ya, jadi usahakan, kita masih ada waktu, usahakan sebisa mungkin ya. Oke. Yang lain, pertanyaan silahkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Stefan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya, kalau kehidupan di alam neraka sampai triliunan tahun, artinya reinkarnasi hanya memungkinkan untuk orang yang selama hidupnya menjalankan sila atau yang tidak masuk ke alam neraka. Mohon penjelasannya Bante. Ya, jadi kalau misalnya di alam neraka mereka lahir dalam jangka waktu yang begitu lama, bagaimana proses daripada reinkarnasi? Jadi yang kita tahu bahwa kemarin Bante juga sempat bilang bahwa di alam neraka sendiri pun mereka melaksanakan inkarnasi tetapi sangat singkat dan kembali ke alam itu. Ya, jadi yang kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat, mereka setelah bunuh-bunuhan, setelah disiksa, kemudian ada angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi, kemudian dibilang revive san jiwa. Kalau mungkin Anda main Mobile Legend dibilang apa? Respawn. Ya, jadi kalau anak Anda lagi main Mobile Legend kemudian ada kata respawn, berarti itu hidup lagi ya. Masalahnya di neraka internetnya kencang, nggak pernah putus. Baterainya nggak pernah mati. Nah, dan tidak matinya sampai triliunan tahun yang tadi ya. Nah, sehingga di sana jangka waktu sangat panjang, dan ketika jangka waktu yang sangat panjang ini tetap ada inkarnasi ya, walaupun sangat panjang mereka tetap berinkarnasi, dan inkarnasinya pun saya pernah dengar dari Yang Mulia Bante Lungta Mahabua. Beliau bilang untuk mencapai posisi kita manusia seperti sekarang susah kalau dari alam neraka seperti ini. Neraka misalnya lah kita bilang 1 miliar tahun. Mau jadi manusia Bapak Ibu mesti lewati makhluk dari neraka yang panas,
mesti lewati dulu neraka sementara. Ya, neraka perbatasan. Baru dari neraka perbatasan masuk ke peta. Dari alam peta masuk ke alam hewan, dari yang paling kecil sampai paling gede. Dari semut sampai Anda jadi gajah, setelah jadi gajah jadi manusia. Itu pun manusia yang belum sempurna. Mungkin ada cacat, ya kan? Atau mungkin yang tidak memiliki keberuntungan seperti lahir di negara-negara konflik, lahir dengan orang tua yang memiliki kemiskinan yang begitu tinggi, lahir di negara-negara yang sedang perang, lahir di negara-negara yang sedang tandus. Mereka akan lahir di situ dulu, baru berhubung dengan karma baik meningkat, barulah bisa mencapai posisi seperti kita hari ini. Ya, jadi untuk mencapai diri kita hari ini sungguh-sungguh kamsia, ya. Mesti bersyukur. Karena kenapa? Nggak gampang untuk mendapatkan diri kita hari ini. Masalahnya, untuk mendapatkan, mempertahankan prestasi itu susah. Ya, selalu orang bilang mempertahankan prestasi itu susah. Sehingga kita gampang jatuh ke alam-alam yang tidak baik. Bapak Ibu bayangkan kita paling mentok 70 tahun, 80 tahun. Tetapi kalau kita salah jalan, kita bisa lahir di alam-alam tadi miliaran tahun, ya. Rugi banget ya. Oleh karena itulah kita mesti berusaha menjaga key of happiness, jangan lupa untuk dibawa setiap hari. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada 4 pertanyaan ya. Oke, nanti kita tutup. Bante coba jawab besok Bapak Ibu ya. Jadi 4 pertanyaannya Bante hold dulu karena ini sudah malam. Besok anak-anak mau ujian, kasihan ya. Jadi besok ujian kan? Oh enggak. Oh, mau main game. Oh, udah selesai ya. Jadi nanti besok baru Bante jawab kembali untuk 4 pertanyaan dari Bapak Ibu yang kita belum jawab ini ya. Mungkin sekarang kita langsung ke dedication prayer. Bapak Ibu bisa bertekad dengan kebajikan yang Bapak Ibu sudah perbuat kini maupun di waktu yang lain. Semoga ya membawa kebahagiaan bagi Anda dan semuanya. Dan sebelum kita membacakan doa dedikasi, mungkin Bante mau informasikan kepada Bapak Ibu bahwa selama minggu ini, ya sampai hari Minggu, Bante untuk sementara tidak menerima dana makan. Bante ada di Cetia tapi nggak terima dana makan ya, karena lagi program detox ya. Jadi Bante nggak terima dana makan. Jadi Bapak Ibu dapat jadi jangan kirim makanan, termasuk melalui Grab juga nggak boleh ya. Oke, terima kasih. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap padanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukhi tata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.